Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan dari hasil proyek progres kami, hasil akhirnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Yanda dengan NIM 039, rekan saya Gatiari Dwi Panevi dengan NIM 110, dan Selomita Sulfana Dewi dengan NIM 096. Mengenai proyek kami dengan judul similaritas ulasan hotel dengan pendekatan Work, Fact, dan TFIDF. Sebelumnya mohon maaf mengenai judul kami yaitu analisis clustering dan similaritas ulasan hotel dengan menggunakan pendekatan Worldwide dan TF-IDF. Mengenai latar belakang, pariwisata adalah salah satu dari sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia sehingga uh, dengan adanya keanekaragaman budaya, alam, dan sejarah, banyaknya peminat wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang sering mengunjungi destinasi wisata Indonesia. Nah, mengenai adanya itu, meskipun Indonesia memiliki potensi wisata yang sektor wisatanya besar, tetapi kita masih memiliki tantangan dalam pemerataan pengembangan destinasi wisata dan juga pemanfaatan yang ada, seperti eh, adanya pemilihan hotel yang ada. Nah, data hotel ini untuk destinasi wisata itu termasuk informasi tentang ulasan itu sangatlah penting. Salah satu cara untuk memahami bagaimana pola kunjungan wisatawan dan kualitas destinasi itu dengan menggunakan analisis analisis clustering dan juga menggunakan metode statistik pengelompokan dengan berdasarkan kemiripan dan kesamaan karakteristik menggunakan similar. Selanjutnya, mengenai tujuan dari adanya progres ini yaitu mengelompokkan menggunakan teknik clustering ulasan hotel, mendukung promosi pariwisata, meningkatkan pemahaman tentang preferensi wisatawan untuk meningkatkan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah pemrosesan teks. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah pariwisata lebih merata, meningkatkan daya tarik wisatawan, optimasi sumber daya. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Pengertian yang pertama dari pre-processing adalah langkah awal dalam pemrosesan teks yang bertujuan untuk mengubah teks mentah menjadi format yang terstruktur atau menghilangkan format-format yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, adalah photo engineering. Mengenai proses photo engineering adalah langkah yang penting bagaimana mengubah data menjadi fitur yang dapat digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin. Nah, mengenai dalam konteks teks ini terdapat beberapa metode umum yang digunakan, yaitu BOW yang digunakan, seperti TF-IDF dan juga WordFact yang kita gunakan. Selanjutnya, pengertian dari clustering. Clustering ini adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan kesamaan atau analisa yang ada. Dengan ini fungsinya untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan konten, kemiripan dan makna yang akan kita ambil menggunakan Kamin clustering dan juga menggunakan similar. Bab 3 mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama, langkah awal yang akan kita lakukan adalah scraping. Nah, untuk scraping ini kita menggunakan website yaitu Booking.com. Kita mengambil ulasan yang ada di Booking.com. Nah, dari ulasan-ulasan ini,
ulasan-ulasan ini semua kita akan ambil, kita scraping, jadikan satu dari beberapa hotel-hotel yang ada di Seminyak. Selanjutnya adalah langkah pre-processing. Kenapa adanya langkah pre-processing? Karena adanya beberapa eh, hal kata-kata yang mungkin tidak kita butuhkan seperti emoticon dan lain-lain. Nah, untuk langkah pre-processing ini yaitu nama hotel dan lain-lain itu apabila yang kita ulasan itu yang tidak kita butuhkan akan kita buang. Setelah itu, setelah mengenai pre-processing, yang pertama itu lower casing, juga menghilangkan simbol juga, remove punctuation, menghapus top word, slang word, fill correction, emoticon to word, cut word conversation. Oke. Mengenai view to engineering yang akan kita gunakan yaitu word to fact. Dengan menggunakan hasil pendekatan word to fact ini sesuai dengan yang kita paparkan, kode yang kita paparkan ini. Sehingga pada ini setiap kata akan dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang dimensi 100 untuk setiap baris teks. Kata-kata yang ada diubah menjadi vektor menggunakan model word to fact. Kemudian rata-rata dari semua vektor kata-kata dalam baris tersebut dihitung. Jadi jika ada yang tidak ditemukan vocabulary-nya, kata tersebut diabaikan. Hasil akhirnya adalah vektor rata-rata mempresentasikan setiap baris secara keseluruhan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, fitur engineering dengan metode TF-IDF dengan mempresentasikan kolom baru sebagai representasi numerik menggunakan TF-IDF, kemudian rata-rata bobot dari TF-IDF dihitung untuk seluruh kata dan menghasilkan vektor rata-rata yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil visualisasinya sendiri clustering menggunakan teknik PSNI untuk melihat distribusi destinasi wisata berdasarkan ulasan dan analisis korelasi antar fitur baru. Analisis hubungan antara fitur-fitur baru yang dihasilkan dari proses clustering seperti hubungan antara lokasi dan nama hotel sebagai berikut. Untuk metode yang digunakan yaitu metode clustering dengan menggunakan metode K-mix. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikut tampilan untuk search code. Bagaimana proses kami dari proses scraping hingga proses clustering. Berikut untuk tampilan text preprocessing dan ini adalah isi untuk dictionary emotes. Text preprocessing yang kami lakukan. Install dictionary Levenstein. Testing kalimat. Melakukan fitur engineering dengan melakukan TF-IDF dan WordPerfect. Berikut gambaran scatter plot untuk hasil dari distribusi TF-IDF dan WordPerfect dengan menggunakan PSNE. Berikut untuk tampilan vektor untuk WordPerfect dan TF-IDF. Ini untuk pemaparan hasil uji siluet score, di mana siluet score-nya bernilai 0,03. Dengan highest similarity pair 0,9 dan lowest similarity pair -1. Untuk di sini kami akan melakukan perbaikan sepertinya karena siluet score yang buruk, mungkin kami akan melakukan improve untuk selanjutnya. Untuk proses clustering akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk clustering seperti ini kodenya untuk clustering dan evaluation for TF-IDF and Word2Vec.
Selanjutnya ada hasil runningnya TF-IDF clustering dengan Silhouette score 0,0237 dengan word to fact clustering resultnya yaitu Silhouette score-nya dengan 0,0363. Base clustering method based on Z-nya seperti ini, clustering forward metodenya. Selanjutnya, next. Push tuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dari format kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.